Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan saya Heri Santoso di dalam sebuah program acara yang tentunya sangat menarik dan sangat memberkati, yaitu Garam dan Terang atau GNT. GNT ini kita buat untuk membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan dunia pekerjaan atau profesional atau biasa kita sebut dengan marketplace, namun dari sudut pandang firman Tuhan. Nah, topik kita hari ini sangat menarik, yaitu mengenai bagaimana pemimpin berkomunikasi dengan karyawan atau bawahannya. Topik ini sangat menarik dan sangat hangat karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa gaya komunikasi atasan itu sangat mempengaruhi motivasi kerja dari para karyawan atau para bawahannya. Karena ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa karyawan itu sebenarnya tidak mengikuti perusahaannya, namun karyawan itu mengikuti para pemimpinnya. Ya, oleh karena itu, saudara-saudari semuanya, kita tentu tahu bahwa banyak atau beberapa karyawan itu keluar dari perusahaannya karena mengikuti para pemimpinnya. Demikian juga ada karyawan atau bawahan, dia keluar dari perusahaan kadang-kadang bukan karena perusahaannya yang buruk atau jelek, bahkan bukan karena sistem kerja yang jelek, namun karena pemimpin yang di atasnya itu kurang bijaksana di dalam merespon atau di dalam berkomunikasi. Ya, nah apa kata firman Tuhan? Ini tentunya akan bermanfaat karena saya yakin bahwa ada di antara saudara-saudari semua yang menjadi pemimpin. Nah, sebagai pemimpin anak Tuhan, sebagai anak Tuhan yang sebagai pemimpin, tentu saja kita perlu menjadi garam dan terang. Seperti apa tindakan dan langkah-langkah kita? Mari kita bahas satu persatu. Ya, nah topik kita hari ini adalah sikap dan gaya komunikasi pemimpin terhadap karyawannya. Saya mengambil contoh dari salah seorang raja Israel, yaitu bernama Rehabeam. Nah, kalau kita cermati di dalam 2 Tawarikh 10 ayat 1, mari kita akan baca dulu ya. 2 Tawarikh 10 ayat 1, saya akan bacakan. Temanya adalah pecahnya kerajaan itu. Di dalam ayat 1 disebutkan, kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. Nah, kalau kita mundur sejenak di dalam 2 Tawarikh 9 ayat 31, di situ dikatakan, kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, jadi setelah Raja Salomo wafat, maka kedudukan Raja Israel digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, yang menarik adalah kalau kita cermati bersama-sama, nama Rehabeam itu dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, tertulis Rehabam. Artinya adalah enlarge, atau terjemahan bebas saya adalah diperbesar atau membesar. Ya, nah maknanya apa? Maknanya adalah bahwa di dalam kehidupan kita, idealnya Tuhan yang seharusnya membesar di dalam kehidupan Rehabeam. Harusnya Tuhan yang membesar di dalam kehidupan kita. Kalau kita cermati bersama-sama, di sini Rehabeam boleh dibilang mendapatkan promosi dari Tuhan, yaitu naik menjadi raja, yaitu menggantikan ayahnya, Raja Salomo yang wafat. Nah, seharusnya sesuai dengan namanya, enlarge atau memperbesar atau membesar. Yang membesar adalah Tuhan di dalam diri Rehabeam. Ketika Rehabeam mendapatkan promosi, seharusnya Rehabeam membiarkan Tuhan, pengaruh Tuhan atau nilai-nilai dari Tuhan, nilai-nilai dari kerajaan Allah itu yang mulai membesar dan menguasai pemikirannya. Namun yang terjadi tidak demikian. Justru kalau kita perhatikan nantinya, Raja Rehabeam itu egonya yang semakin besar, Tuhan semakin mengecil. Seperti itu. Inilah yang menyebabkan nantinya pecahnya kerajaan Israel. Nah, saudara-saudari semuanya, ketika kita Tuhan promosikan menjadi pemimpin, harusnya Tuhan membesar dalam diri kita. Bukan ego kita yang justru semakin membesar. Kalau Tuhan yang kita izinkan membesar dalam diri kita,
Artinya, nilai-nilai dari firman Tuhan itu ada dan menguasai hati dan pikiran kita, maka kita sebagai pemimpin tentu akan dapat memberikan respon, tindakan, dan memberikan cara berkomunikasi yang baik tentu saja terhadap para karyawan kita, sehingga kita semuanya hidup berbuah bagi Tuhan, menjadi garam dan terang. Nah, mari kita baca sama-sama di dalam 2 Tawarikh 10 ayat 3 sampai 4. Ini menariknya, saudara-saudara semuanya. 2 Tawarikh 10 ayat 3 sampai 4. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Nah, di dalam ayat 3-4 ini dikatakan bahwa bangsa Israel datang bersama dengan Yerobeam bin Nebat untuk menghadap Raja Rehabeam, yaitu mereka ingin menyampaikan keluhannya, menyampaikan keberatan yang mereka alami. Mereka curhat istilahnya terhadap pemimpin mereka yang baru, karena mereka berpikir bahwa pemimpin yang baru ini adalah harapan baru, barangkali akan memperbaiki nasib kita. Nah, kita, rekan-rekan sekalian, saudara-saudari yang kasih Tuhan, tentu sebagai pemimpin tidak jarang anggota tim kita atau karyawan kita berkeluh kesah kepada kita. Ya, tentu rekan-rekan pernah ya, ada anggota tim Anda atau karyawan Anda itu berkeluh kesah kepada Anda sekalian. Bagaimana respon kita terhadap keluh kesah atau terhadap curhatan atau terhadap barangkali ide-ide dari anggota tim kita, ini akan mempengaruhi hasilnya. Ya, kalau kita merespon dengan baik, tentu nanti hasilnya baik. Dan kalau kita merespon dengan kurang bijaksana, tentu saja hasilnya akan kurang baik. Dan akhirnya kita tidak akan berbuah bagi Tuhan. Nah, kita lihat ya, bagaimana Raja Rehabeam itu menanggapi atau merespon keluhan dari bangsa Israel tersebut. Raja Rehabeam itu mempertimbangkan keluhan bangsa Israel, yaitu dia membutuhkan waktu kurang lebih beberapa hari ya, kalau kita baca lusa. Jadi Raja Rehabeam butuh waktu 2 hari, minta waktu 2 hari terhadap bangsa Israel untuk dia mempertimbangkan. Nah, kalau kita baca di situ ada 2 pihak ya yang mewakili kecenderungan di dalam merespon dan bertindak. Ada 2 pihak tempat Rehabeam itu mengambil pertimbangan. Pihak pertama adalah para tua-tua yang mendampingi Raja Salomo selama hidupnya. Itu nanti kalau saudara-saudari semuanya membaca di dalam ayat 6, ini dikatakan bahwa Raja Rehabeam meminta pertimbangan pada tua-tua. Tua-tua ini siapa? Tua-tua ini adalah tua-tua yang selama hidup Raja Salomo selalu atau senantiasa mendampingi Raja Salomo. Nah, para tua-tua ini menggambarkan kematangan dan kedewasaan pikiran yang merupakan ciri pemimpin yang baik. Lalu, selain meminta pertimbangan dari para tua-tua, Raja Rehabeam juga meminta pertimbangan kepada pihak yang lainnya, yaitu kalau kita baca di dalam ayat 8, Raja Rehabeam itu meminta pertimbangan kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia. Nah, yang menarik adalah orang-orang muda ini bahasa aslinya Yelet ya. Bahasa Ibraninya adalah Yelet, yang salah satu artinya adalah orang yang tidak taat atau memberontak. Nah, pihak kedua ini atau pilihan kedua ini mewakili sifat kekanak-kanakan dan mau menang sendiri. Jadi kita simpulkan sama seperti kita ya, Raja Rehabeam mempertimbangkan ada 2 pertimbangan. Pertimbangan pertama dari para tua-tua yang mewakili kedewasaan, kematangan pemikiran, alias dia nantinya akan merespon dengan cara yang baik, berkomunikasi dengan cara yang baik. Ini merupakan ciri pemimpin yang baik. Atau yang kedua, kadang-kadang seperti kita ya, kita pun juga bisa mempertimbangkan pertimbangan yang kedua,
yaitu merespon dengan mempertimbangkan hanya ego kita semata. Jadi tidak mempertimbangkan hal-hal lain, tidak mempertimbangkan apa yang dialami karyawan kita, tidak menggunakan kematangan berpikir kita, namun menggunakan ego. Pilihan mana yang saudara-saudari semuanya pilih, ya? Nah, respon yang seharusnya dimiliki para pemimpin adalah yang seperti nasihat tua-tua itu. Ya, nah, nasihat tua-tua atau kedewasaan pemikiran itu seperti apa? Mari kita baca di dalam ayat 7. Saya akan bacakan. Jadi 2 Tawaris 10 ayat 7. Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Nah, lebih jelasnya lagi kita bisa baca di dalam FAYH, firman Allah yang hidup. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Mereka menjawab, jika baginda ingin menjadi raja mereka, maka berilah jawaban yang menyenangkan hati mereka. Perlakukanlah mereka dengan baik, maka mereka akan mengabdi kepada baginda. Nah, ada dua kata nih, menyenangkan hati. Nah, mungkin saudara-saudari semua bertanya, kok kita harus menyenangkan hati? Bukankah kita tidak perlu menyenangkan hati semua orang? Kalau gitu kita yes man dong. Sebagai pemimpin, bukankah kadang-kadang kalau ide atau kalau tindakan dari anggota tim kita kurang baik, kita bisa tolak dong ide atau tindakannya, tidak perlu kita menyenangkan hati. Nah, pertanyaan saudara-saudari semua sangat bagus. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Oleh karena itu, saya juga meneliti ya dalam bahasa aslinya. Bahasa asli dari menyenangkan adalah ratsah. Bacanya rosau. Ya, bacanya rosau artinya apa? To make oneself acceptable. Atau kalau dalam terjemahan bebas saya, membuat seseorang merasa diterima atau menunjukkan penerimaan. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi dengan anggota tim kita, ketika mereka menyampaikan ide mereka atau ketika mereka berkeluh kesah, yang perlu kita lakukan sebagai anak Tuhan adalah rosau, menyenangkan hati, atau artinya apa? Membuat mereka merasa diterima, yaitu berikan mereka penerimaan terlebih dahulu. Jadi kalau anggota tim menyampaikan sesuatu pada kita, dengarkan dulu, terima pribadi mereka dulu, tunjukkan penerimaan. Dengan cara bagaimana? Kita dengarkan. Ya. Yuk, mari silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu nih? Misalkan namanya Doni. Doni, ada yang bisa saya bantu? Oh, seperti itu ya, Doni ya. Baik, kalau menurut Doni seperti apa? Tunjukkan penerimaan dulu. Jangan belum-belum kita melakukan shutdown. Oh, tidak bisa. Oh, ide kamu salah. Oh, tindakan kamu itu jelek. Ya, dengan demikian dia akan merasa tertolak. Jadi langkah pertama adalah menyenangkan hati, yang bahasa aslinya rosau, artinya tunjukkan penerimaan. Ya. Lalu berikutnya, yang kedua, kita bisa baca di dalam terjemahan aslinya, di dalam terjemahan baru ya, yang tadi mereka berkata padanya, jika engkau mau berlaku ramah, ya. Artinya berlaku ramah itu kita menjadi pribadi yang tadi menunjukkan penerimaan dan kita berikan senyuman, kita perlakukan mereka itu dengan ramah, itu dengan baik gitu, tidak dengan ketus seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah tunjukkan penerimaan, lalu yang kedua berlakulah ramah, dan yang ketiga perlakukan setiap anggota tim kita itu dengan baik. Dengan cara demikian, maka mereka akan merasakan kasih kita. Mereka akan merasakan bahwa kita itu seorang pemimpin yang baik. Nah, bagaimana caranya kita memberikan penerimaan, lalu bagaimana caranya kita menjadi pemimpin yang berlaku ramah dan juga memberikan perlakuan yang baik sehingga anggota tim kita nanti menerima kita secara detailnya. Nanti saya akan bahas di dalam topik garam dan terang atau GNT selanjutnya. Silakan nanti saudara-saudari mengikuti selanjutnya. Nah, ketika Rehabeam melakukan nasihat tua-tua, maka dapat dipastikan hasilnya adalah mereka menjadi loyal kepada Rehabeam. Ini sama seperti yang disampaikan di dalam ayat 7 tadi ya. Maka
mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Atau di dalam firman Allah yang hidup tadi, ayat 7, maka mereka akan mengabdi pada baginda. Artinya karyawan kita akan menjadi karyawan yang loyal. Ya, karena apa? Memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan kita. Dan akhirnya mereka akan bekerja dengan sukarela, tanpa paksaan dan tanpa kita takut-takuti dengan berbagai macam aturan dan SOP. Ya, sehingga mereka akan melakukan pekerjaannya dengan excellent. Bahkan mereka akan cenderung mau memberikan lebih atau extra mile di dalam pekerjaannya. Karena apa? Karena segan dengan kita. Karena memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan kita semuanya, saudara-saudari semuanya. Ya, mereka respect kepada kita sebagai pemimpin. Nah, namun kenyataannya Alkitab mencatat Rehabeam justru mengabaikan nasihat yang baik dan bijaksana dari tua-tua tersebut. Dia lebih memilih nasihat orang-orang muda, yelet. Artinya dia lebih memilih ego, ya, egosentris. Ya, jadi pusatnya pada egonya. Dia tidak mendengarkan dengan baik. Sehingga akhirnya kalau kita baca di dalam ayat 13, mari kita baca semuanya, 2 Tawarikh 10 ayat 13. Rehabeam, saya akan bacakan. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Rehabeam sebagai pemimpin justru menjawab rakyatnya dengan keras. Ya, dengan keras artinya tidak mendengarkan, dengan semaunya sendiri, dengan galak lah, seperti itu ya. Lalu yang kedua, di dalam ayat 14, saya akan bacakan buat saudara ayat 14. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Lihat apa yang Rehabeam jawab nih. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Bayangkan saudara semuanya. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Bayangkan. Yang pertama tadi keras, lalu yang kedua Rehabeam menjawab dengan arogan dan tanpa empati, ya. Seperti tadi, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Bayangkan kalau kita punya anggota tim datang pada kita, Pak atau Bu, saya ingin menyampaikan curhatan saya atau keluhan saya mengenai beban kerja saya. Oh, tidak bisa. Kalau kamu curhat, kamu manja. Kalau gitu saya akan perberat kerjaan kamu. Atau barangkali saudara-saudara semua baru menjabat posisi sebagai pemimpin yang baru, manajer yang baru, di tempat yang baru, lalu anggota tim Anda mulai bertemu Anda dan menyampaikan keluh kesahnya, lalu, oh tidak bisa. Kalau saya sudah memimpin di sini, saya akan berberat. Nah, bayangkan apa yang terjadi. Mereka tidak akan respect. Ya, jadi yang pertama kita harus dengarkan terlebih dahulu. Lalu bayangkan Rehabeam menjawabnya seperti ini tadi ya. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk berduri besi. Betapa arogannya dia. Ya. Nah, apa yang terjadi? Karena Rehabeam itu menjawab dengan keras, dengan arogan, dan tidak berdasarkan kematangan berpikirnya, namun berdasarkan egonya sendiri, maka apa yang terjadi? Kalau kita baca di dalam ayat 1 tadi, ayat 1 padahal dikatakan bahwa seluruh Israel itu menobatkan Rehabeam menjadi raja. Artinya pada awalnya seluruh Israel itu menerima Rehabeam sebagai pemimpinnya. Lalu karena Rehabeam itu tidak menanggapi dengan baik, cara berkomunikasinya dengan rakyatnya itu arogan, tidak dengan baik, maka yang terjadi adalah kerajaannya pecah, saudara-saudara. Ya, kurang lebih 10 suku itu pecah dan hanya suku Yahudi yang bertahan saja. Ya, jadi kalau saudara-saudara lihat betapa buruknya atau betapa parahnya dampak yang diakibatkan oleh tingkah laku, perkataan, cara merespon pemimpin terhadap anggota timnya. Bagaimana dengan saudara-saudari? Kita belum jadi garam dan terang di tempat kita berada. Ketika Tuhan mempromosikan saudara-saudari semuanya di dalam pekerjaan,
itulah saatnya kita berikan kesempatan pada Tuhan lebih lagi, supaya Tuhan membesar di dalam diri kita lebih lagi, supaya pengaruhnya makin besar dalam kita dan kita semakin mengecil. Dan kita perlu merespon dan berkomunikasi anggota tim kita dengan penuh kasih. Amin. Dengan demikian, saudara-saudari, kita akan memiliki karyawan atau anggota tim yang loyal, dan kita menjadi garam dan terang. Nah, saudara-saudari, pilih yang mana? Mulai hari ini, sebagai anak Allah, mari kita putuskan untuk menjadi pemimpin yang berkomunikasi dan memperlakukan setiap bawahan kita dengan baik, ramah, dan sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, memiliki hubungan yang intim dengan Allah, dan benar-benar memiliki kerinduan untuk merenungkan firman-Nya, sehingga firman Allah menguasai hati dan pikiran kita sebagai pemimpin. Nah, kata bijak saya hari ini adalah seperti ini: Anda tidak pernah menjadi pemimpin sejati sebelum Anda menjalin relasi yang baik, menyentuh hati, dan menanamkan nilai-nilai yang baik pada karyawan Anda. Anda dan saya akan menjadi pemimpin sejati setelah karyawan menerima keberadaan diri kita di dalam kehidupannya. Jadi, sudahkah Anda menjadi pemimpin? Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba mengucap syukur karena hamba-Mu sudah sharing apa yang bermanfaat bagi saudara-saudariku. Hamba berdoa buat saudara-saudariku dimanapun mereka berada, di tempat mereka bekerja, mereka sebagai pemimpin yang telah Engkau promosikan. Biarlah Engkau mampukan mereka dalam bekerja, biarlah mereka Engkau kuatkan Tuhan, dan mereka menjadi garam dan terang, sehingga menjadi saksi-Mu dan memenangkan banyak jiwa dimanapun mereka berada. Berkati mereka dan keluarga mereka, berkati pekerjaannya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian di dalam mengikuti program Garam dan Terang atau GNT ini. Selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.